Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Undang Wijaya. Instansi tempat bekerja saya SDN Taman Sari 3, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait tugas modul 1.1.A.6 tentang demonstrasi kontekstual yang berisi tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, yang di dalamnya berisi tentang trilogi pendidikan, kemudian pendidik sebagai penuntun, kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik, yang terakhir adalah budi pekerti. Trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dibagi menjadi 3 bagian. Hal ini menjadi konsep bagi dunia pendidikan yang sampai saat ini masih dipakai. Semboyan yang pertama adalah Ingarso Sing Tulodo, yang artinya di depan memberikan teladan. Dipaparkan bahwa seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan bagi orang-orang yang berada di sekitarnya. Dalam arti seorang pemimpin harus mampu menjadi contoh yang baik bagi orang-orang yang dipimpinnya. Tidak hanya memberi contoh semata saja, tetapi juga melaksanakan dengan baik sebagai pemimpin yang bijaksana dan berteladan. Kemudian yang kedua, Ing Madya Mangun Karso, di tengah-tengah memberikan semangat, yang dipaparkan seorang pemimpin harus menumbuhkan semangat swakarsa bagi para anggota yang dipimpinnya. Semangat atas keinginan atau kemauan dari diri sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain. Untuk menumbuhkan rasa semangat dibutuhkan sosok pemimpin yang memiliki rasa peduli dan perhatian kepada anggota yang dipimpinnya, mampu memberikan dukungan agar anggotanya dapat bekerja dengan percaya diri. Yang ketiga adalah Tuturi Handayani, dari belakang memberi dorongan. Dijelaskan bahwa seorang pemimpin harus mampu mendorong orang-orang yang dipimpin agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Pemimpin yang tegas adalah pemimpin yang berhasil membentuk karakter anggotanya untuk menjadi sosok yang berani dan siap bertanggung jawab atas apa yang telah ia kerjakan. Dapat disimpulkan bahwa semboyan yang diciptakan oleh Ki Hajar Dewantara memberikan ajaran yang baik untuk kepemimpinan di sektor pendidikan. Tak hanya sekedar menjadi pemimpin saja dan berkuasa saja, tetapi juga menjadi pemimpin yang bermanfaat serta membentuk karakter bagi para anggota yang dipimpinnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat bersemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. KHD juga memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Tentunya di dalam dunia pendidikan ada yang disebut dengan penuntun dan menuntun. Penuntun pada dunia pendidikan berarti kita sebut dengan pendidik atau guru. Peran pendidik yaitu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar anak-anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajarnya. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan dalam dunia pendidikan seorang pendidik adalah petani. Kemudian anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani tersebut dalam lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan biji-biji tanaman yang ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang cukup dan baik, dan serta juga dirawat oleh petaninya.
Walaupun biji-biji tersebut itu kurang baik, ketika dapat perlakuan tersebut, maka biji tersebut akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Demikian sebaliknya, meskipun biji-biji tersebut merupakan bibit unggul berkualitas baik, namun tumbuhnya berada di lahan yang gersang, tidak mendapatkan pengairan, pencahayaan yang kurang, perlakuan yang kurang baik dari petaninya, maka ada kemungkinan tumbuhan itu tidak akan tumbuh dengan baik dan tidak akan optimal. Di dalam proses menuntut, anak-anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong tetap memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya, sehingga anak dapat menemukan kemerdekaan di dalam belajarnya. Untuk mendapatkan kemerdekaan di dalam belajarnya, seorang pendidik tidak terlepas di dalam memperhatikan dan memahami kodrat alam dan kodrat zaman pada seorang anak. Pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya itu sendiri. Dijelaskan bahwa kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak-anak itu berada. Dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah ataupun di Indonesia bagian timur. Sementara keadaan zaman berhubungan dengan isi dan irama. Sekarang pendidikan fokus pada anak-anak agar memiliki kemampuan untuk menguasai keterampilan abad ke-21. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan-perubahan tersebut tidak terlepas dari budi pekerti, sehingga anak tidak terlepas dari kultur leluhur yang ada di lingkungannya. Yang terakhir saya sampaikan yaitu tentang budi pekerti, yaitu perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga diartikan sebagai bulatnya jiwa seorang manusia. Hal yang paling mempengaruhi terbentuknya karakter atau budi pekerti yaitu lingkungan keluarga, di mana lingkungan keluarga menjadi tempat yang utama dan yang paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Karena keluarga merupakan tempat persemaian pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Demikian pemaparan yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.